Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini, di hari Jumat ini, saya coba melihat beberapa respon dari halayak masyarakat, khususnya para aktivis yang hingga detik ini sedang merespon dengan melakukan demonstrasi, menyampaikan pendapat terkait dengan putusan kami yang nomor 70, putusan MK nomor 70, dan juga putusan dari MK yang nomor 60 yang sama-sama per hari ini lagi kontroversi yang disikapi oleh DPR dengan hendak melakukan revisi di Undang-Undang Pilkada secara kilat. Dan kita juga baru kemarin kita dengar dari balik pembahasan dari putusan nomor 70 yang kami ajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan diperbandingkan dengan putusan Mahkamah Agung nomor 23 yang pada pokoknya isu yang santer per detik ini adalah hendak melenggangnya anak Pak Lurah ke pilkada. Sedangkan demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan sebab putusan dari Mahkamah Konstitusi, baik putusan kami nomor 70 ataupun yang 60 kepunyaan Partai Garda yang baru diajukan dan juga telah diputuskan bebarengan dengan putusan nomor 70 kepunyaan kami, direspon oleh banyak masyarakat dengan melakukan kontraproduktif oleh DPR sendiri yang tidak menaati dan juga tidak merespon dari putusan Mahkamah Konstitusi. Per detik ini putusan nomor 70 yang kami ajukan ke Mahkamah Konstitusi mengambil dari statement dari Prof. Jimli Asidiki bahwa putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya putusan kami yang nomor 70, apabila tidak segera ditindaklanjuti oleh KPU per tanggal 27 hingga tanggal 29 Agustus 2024 ini, yang mana di tanggal itu adalah tanggal pendaftaran calon pilkada melalui jalur partai politik. Jika putusan kami nomor 70 terkait dengan pasal 7 yang mengatur tentang batas usia calon kepala daerah di putusan 70 tidak disegera ditindaklanjuti di tanggal 27 sampai 29, maka otomatis statement dari Prof. Jimli adalah yang berlaku adalah putusan dari Mahkamah Agung yang direspon oleh KPU telah mengeluarkan PKPU baru. Sehingga pastinya isu senter Kaisang yang hendak maju di pilkada ya pastinya akan melanggeng. Oleh sebab itu, tuntutan-tuntutan dari beberapa teman kemarin terkait juga dari putusan 60 dan juga putusan 70 kepunyaan kami, agar segera mungkin KPU untuk mengeluarkan PKPU-nya. Dan PKPU-nya sangat simpel sekali, yakni cukup memindahkan batasan umur yang terhitung sejak dilantik dengan putusan Mahkamah Agung itu tinggal dirubah sesuai dengan putusan kami, yakni putusan nomor 70. Apa? Sejak ditetapkan sebagai calon. Sebab meskipun secara prosedural KPU adalah dalam menetapkan PKPU dengan merespon putusan kami nomor 70, batasan prosedur hanya cukup konsultasi. Toh per hari ini isu yang berkembang, KPU telah melayangkan surat kepada DPR untuk berkonsultasi, sifatnya konsultasi. Jadi jika pun tidak direspon dengan adanya surat legal, adanya surat dari kelembagaan yang dimohonkan kepada KPU kepada DPR, itu juga termasuk konsultasi meskipun tidak direspon oleh DPR. Maka dengan itu juga KPU bisa juga segera mungkin untuk mengeluarkan PKPU agar kami sebagai kuasa hukum pemohon di putusan MK nomor 70 tentang batas usia calon kepala daerah yang isu santer adalah Kaisang hendak mau maju, ini kami juga biar tidak
satu, nggak rugi. Yang kedua, kami mengajukan hal tersebut tidak ada kepentingan apapun, melainkan untuk demi menegakkan hukum, demi kepastian hukum. Sejujurnya, kami sebagai kuasa hukum tanpa sepeser pun mengeluarkan uang. Bahkan kami dengan juga para teman-teman patungan, baik itu dalam mencetak alat bukti untuk kepentingan bukti yang tidak disahkan di putusan 70 di Mahkamah Konstitusi, ataupun hal-hal yang lain. Jadi kami tidak ada sama sekali memungut biaya, murni terhadap kesadaran pribadi kami sebagai manusia, sebagai rakyat Indonesia, sebagai seorang yang mempelajari hukum. Dengan adanya putusan MA yang hendak melenggangkan isunya adalah Kaisang, kami sadar diri ini sudah tidak benar. Ini sudah ada kejanggalan-kejanggalan tertentu untuk mementingkan daripada anak Pak Lurah, isunya seperti itu. Oleh sebab itu, di putusan 70 ini yang kami ajukan ke Mahkamah Konstitusi ini tidak lebih dan tidak lain adalah memang untuk menegakkan demokrasi demi kepastian hukum. Dan Mahkamah Konstitusi juga di putusan kami nomor 70 juga sesuai dengan dalil-dalil ataupun permohonan kami, meskipun dalam amar putusan menolak secara seluruhnya, tapi di situ ada order dalam pertimbangan atau ratio decidendinya Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan kami. Apa itu sudah bisa dijadikan dasar, itu merupakan tafsiran yang sah, itu merupakan undang-undang. Jadi tidak usah diolah-olah lagi. Karena menggunakan demokrasi secara prosedural, sama-sama apa yang dilakukan oleh DPR ya sesuai dengan prosedur, nggak salah. Tapi yaitu etika tidak bisa dijaga, karena itulah prosedur yang memang diatur. DPR pun nggak salah juga dalam posisi ini, tapi mereka mengabaikan etika yang ada, mencari celah-celah, mengulah-ulah aturan yang ada, mau dikilat sama satu hari untuk merevisi undang-undang pilkada demi dan untuk bisa melanggengkan kepentingan perorangan ataupun kepentingan pokok. Itu bagi kami juga mengacak-ngacak daripada apa yang kami mohonkan ke Mahkamah Konstitusi. Kami di permohonan nomor 70, silahkan saudara bisa lihat, kami adalah bagian anak-anak muda dari rakyat-rakyat jelantah, rakyat biasa yang memang jauh dari ketenaran. Kami juga belajar mencoba untuk bisa bagaimana berdebat secara rasionalistis, secara proporsional kaitannya dengan uji materi di Mahkamah Konstitusi di perkara nomor 70. Dan silakan bisa dilihat, bisa dibaca juga secara seksama. Apapun argumentasi yang kami tuangkan di putusan 70 itu sangatlah proporsional dan juga bisa diterima oleh akal sehat, oleh dzauqus salim, juga oleh nurani kita. Oleh sebab itu, meskipun sewaktu kami mengajukan di putusan nomor 70 banyak kendala-kendala yang melatar belakanginya, ada yang mengisukan kami ada bandarnya, kami ada bohirnya, kami ada yang membackingi, kami ada yang membayar. Saya jujur tidak ada sama sekali di putusan nomor 70 di putusan Mahkamah Konstitusi ini tentang batas usia calon kepala daerah. Terus yang selanjutnya, meskipun putusan 70 itu pembuatan materi pokok gugatan kami di memohonkan tafsir ke Mahkamah Konstitusi banyak diplagiat, khususnya diplagiat oleh oknum yang sama-sama juga setelah kami mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, yaitu isunya adalah putra daripada Bunyamin Saiman dan juga kakaknya yang dulu meloloskan Gibran di putusan nomor 90 di Mahkamah Konstitusi. Isunya saya lihat juga gugatannya sama persis dan plagiat punyaan kami. Itu bisa kami pertanggungjawabkan, kami bisa lihat. Jadi itu sikap kami. Yang kedua, saya juga telah memberikan respon dari beberapa kemarin. Kita berkoordinasi dari teman-teman yang ada di bawah, khususnya para aktivis-aktivis yang per hari ini juga turun ke
jalan untuk menyampaikan aspirasinya. Banyak para peserta aksi, peserta demo diamankan oleh aparat keamanan. Jadi saya sebagai warga biasa, sebagai juga yang memang memohonkan di putusan MK nomor 70 ini, memohon kepada aparat keamanan, tolong apabila para peserta aksi yang memang diamankan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran atau seakan-akan terpenuhi unsur pelanggaran itu, silakan diawasi oleh para teman-teman. Dan mohon jika tidak sesuai dengan unsur-unsur, mohon teman-teman peserta aksi yang menyampaikan pendapatnya di muka umum yang lagi demonstrasi, tolong jangan ditahan, sesegera mungkin bisa dilepaskan. Kami juga warga biasa, kami juga sayang di republik ini, mereka juga sayang di republik ini. Toh juga kita bisa lihat kemarin di beberapa media dan juga kita lihat di lapangan, banyak teman-teman dari pelajar juga, pelajar SMK, SMA juga turut serta demonstrasi atau unjuk rasa dalam aksi darurat konstitusi yang diacak-acak oleh oknum-oknum tertentu. Jadi tolong juga jangan disanksi para siswa-siswa tersebut meskipun belum kapasitasnya, tapi mohon itu adalah wujud ekspresi mereka dalam mengekspresikan kecintaan mereka pada republik ini. Jadi tolong jangan disanksi para bapak ibu guru ataupun para pengambil kebijakan di sekolah, tolong jangan dikasih sanksi. Mereka hanya mengekspresikan kecintaan mereka, dan tolong jangan diprovokasi juga. Tolong bagi teman-teman yang memang saat hari ini ditahan oleh aparat keamanan, silakan proporsional. Apabila ada dokumentasi yang terjadi sepanjang jalannya aksi, jalannya demonstrasi, silahkan disimpan, silahkan dianalisis, silahkan dikoordinir secara seksama. Jangan melulu langsung disebarluaskan melalui media-media, khawatir nanti terjadi problem ataupun langkah kontraproduktif, sehingga itu bisa dianggap kita melanggar hukum ataupun melanggar dalam menyampaikan pendapat. Jadi tolong bagi teman-teman yang melakukan ataupun mendokumentasikan adanya insiden-insiden, baik itu insiden perlakuan intimidatif, perlakuan represif oleh beberapa aparat atau oknum-oknum tertentu, bahkan juga dari peserta aksi, mohon bertindaklah secara seksama, secara proporsional, jangan melakukan tindakan-tindakan inkonstitusional juga. Karena bapak ibu yang lagi bertugas di lapangan mengamankan daripada jalannya demonstrasi itu juga sama gawang daripada demokrasi kita, sama-sama memperjuangkan, hanya beda struktur dan fungsinya saja. Jadi mohon jangan ditahan apabila tidak sesuai dengan komposisi ataupun unsur-unsur pelanggaran etik, pelanggaran dalam menyampaikan pendapat, tolong segera mungkin bisa dilepaskan, karena mereka adalah sama warga biasa ingin menyampaikan pendapat meskipun itu ekspresinya beda-beda. Pastilah di situ saya sebagai mantan aktivis, bukan mantan aktivis, saya juga aktivis, merasakan bagaimana ketika kita turun di jalan, ketika juga mudah dipancing ataupun terprovokasi oleh beberapa oknum yang mencoba untuk memecah belah dari gerakan-gerakan jalannya demonstrasi atau objek yang hendak kita sampaikan per hari ini. Jadi itu pendapat saya sendiri mewakili daripada teman-teman para pemohon di putusan 70 di Mahkamah Konstitusi. Meskipun setting per hari ini disandingkan yang memang sangat berat dibahas, dan itu merubah daripada sistem dan juga pemilu di pilkada di 2024 ini dengan lahirnya di putusan nomor 60 tersebut. Itu yang sangat banyak tidak diterima, khususnya dalam tanda kutip koalisi besar yang entah dengan cara kilat juga bisa dianggap prosedural, ingin merubah ataupun merevisi undang-undang pilkada secara cepat kilat tanpa
melihat kondisi ikhwal ketatanegaraan kita, ikhwal sikap batin daripada masyarakat Republik ini. Jadi kami sebagai kuasa hukum ataupun jadi pemohon di putusan MK nomor 70 sikapnya seperti itu. Jadi sejujurnya kami juga belajar. Lihat saja para pemohon dan juga kuasa hukum tim di putusan 70 itu adalah anak-anak muda semua. Jadi tolong pada teman-teman yang per hari ini mengamankan jalannya proses penyampaian pendapat khususnya di beberapa wilayah ya selain di Jakarta, tolong apabila tidak sesuai dengan unsur-unsur pelanggaran dalam menyampaikan pendapat, jangan diada-adakan. Tolong bisa segera mungkin bisa dilepaskan apabila tidak sesuai dengan unsur. Kasihan mereka juga menyampaikan pendapat, peserta aksi, peserta demo adalah menyampaikan pendapat. Apabila tidak sesuai dengan unsur pelanggaran ataupun unsur pidana, tolong segera mungkin dilepaskan. Dan juga para kita lihat banyak pelajar juga yang turut serta di sana, tolong jangan disanksi ya Bapak Ibu guru khususnya ya. Mereka hanya mewujudkan ekspresinya. Tolong jangan disanksi. Jadi sikap kami seperti itu. Jadi mohonlah, kami nggak ada hubungan sama sekali baik itu oleh kepada isu yang center ya, kepada Kaisang dalam permohonan putusan di putusan nomor 70 yang kami mohonkan. Kami tidak ada kepentingan sama sekali selain dan selebihnya adalah untuk menekan demokrasi demi kepastian hukum juga. Dan juga kami daripada tim yang muda-mudi ya, memang muda-mudi di putusan nomor 70 semua adalah muda-muda, tim kuasa hukumnya permuda-muda. Jadi tidak ada kepentingan selain dan selebihnya. Jadi kami mengajukan itu mengurainya sangat singkat dan cepat juga, meskipun sering bolak-balik ke Mahkamah Konstitusi ya untuk merevisi di putusan 70, sehingga dari itu kami mendapat banyak pembelajaran dalam satu menata argumentasi hukum agar tidak dipolitisasi oleh beberapa oknum-oknum tertentu, sehingga apapun itu alhamdulillah di tanggal 20 kemarin Mahkamah Konstitusi juga mengabulkan putusan kami nomor 70 yang viral ini. Meskipun dalam amar putusannya itu ditolak seluruhnya, namun dalam pertimbangan hukumnya di Mahkamah Konstitusi telah jelas welo-welo, jelas, sangat jelas banget begitu, jangan ditafsirkan aneh-aneh. Terima kasih dari beberapa teman-teman juga terakhir merespon, tapi banyak yang melapor kepada kami juga turun serta ikut dalam aksi ini juga dalam menyampaikan pendapat ini. Sebab aksi pun juga konstitusional, dibolehkan oleh negara kita ini. Tapi oleh sebab itu marilah kita bersama mengawal demokrasi ini, mengawal konstitusi ini. Jangan biarkan diacak-acak oleh oknum tertentu mengatasnamakan negara. Karena saya sendiri sebagai orang hukum itu mudah saja diotak-atik maduk sesuai dengan kepentingan sendiri-sendiri. Sebab hukum dan politik itu juga nggak bisa dipisahkan masing-masing. Jadi janganlah mudah dipolitisasi, meskipun koalisi sana besar, tapi koalisi kita sebagai rakyat lebih besar dibanding mereka, karena mereka mengatasnamakan wakil-wakil kita, sedangkan kita sebagai yang diwakili lebih besar seharusnya. Tapi kenapa mereka enggak mengikuti apa yang kita inginkan dengan konsolidasi besar, dengan melakukan konspirasi besar? Dan pertanyaannya, memang sebutan dari Prof. Jimli Asidiki, jika putusan 70 dan putusan 70-nya kami dan punya teman-teman yang ngajukan putusan nomor 60 tidak segera ditindaklanjuti oleh KPU,
sejak tanggal 27 sampai tanggal 29, maka yang berlaku adalah putusan Mahkamah Agung nomor 23. Yakni apa? Isunya, ya Kaisang tetap bisa maju. Karena PKPU dari putusan saya, dari putusan kami nomor 70, tidak ditindaklanjuti oleh KPU, tidak segera mungkin. Yang nyata-nyata jelas sekarang ada PKPU-nya adalah putusan nomor 23. So, pastinya yang bisa maju, yang bisa dijadikan dasar adalah putusan 23 punya Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, marilah kita minta secara seksama, kita bergerak memperjuangkan secara seksama untuk bisa mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang 70 ataupun yang 60. Agar apa? Kita mengawal ini dengan sesama tanpa ada kepentingan sesuatu apapun. Oke, terima kasih dari saya kepada teman-teman yang per hari ini lagi turun jalan ya. Tolong jangan mudah terprovokasi, jangan mudah tersulut oleh beberapa provokasi oknum-oknum tertentu. Sampaikan secara seksama, secara proporsional, jangan melakukan hal-hal yang itu menimbulkan tindakan kontraproduktif, karena kita juga melawan kekuasaan yang per hari ini masih berkuasa, sehingga akan mudah mereka memukul mundur. Jadi tolonglah teman-teman, silahkan dikoordinir secara seksama. Di situ pasti ada tim advokasi. Saya juga seorang aktivis juga, sangat paham di persoalan ini. Silahkan terkoordinir secara seksama. Apabila ada insiden-insiden tertentu, silahkan didokumentasikan. Jangan melulu langsung diviralkan ya, karena itu juga apabila nanti tidak sesuai, kita bisa saja digepuk balik. Silahkan didokumentasikan, dipelajari, jangan sampai ada pelakuan represif yang kepada masa aksi demonstrasi itu malah menjadi lubang bagi mereka tertangkap ataupun bisa dikatakan melanggar hukum. Dan perlu diketahui secara seksama ya, jadi permohonan uji materi di pasal 7 tentang batas usia calon kepala daerah yang kami ajukan sehingga melahirkan putusan nomor 70 oleh Mahkamah Konstitusi ini, yang per hari ini banyak disampaikan untuk patuh dan tunduk di putusan 70 dan juga 60. Kami sangat lama juga mengajukan permohonan nomor 70 ini ke Mahkamah Konstitusi. Namun alhamdulillah sesuai dengan permohonan kami agar dipercepat untuk diputus perkara ini, karena ini versi kami, perspektif kami adalah sangat urgent demi kepastian hukum. Alhamdulillah sidangnya cepat. Sidang pertama yakni pendahuluan, di situ ada masukan daripada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk bisa merevisi permohonan kami agar baik sesuai dengan aturan-aturan, sesuai dengan peraturan dari PMK di Mahkamah Konstitusi. Dan alhamdulillah pasca itu kita revisi, baru kita ajukan kembali. Setelah itu dinilai oleh Mahkamah Konstitusi, alhamdulillah, karena pasal 7 yang mengatur kaitannya dengan persyaratan pencalonan kepala daerah itu sangat jelas, khususnya kaitannya dengan uji materi yang kami mohonkan adalah pasal 70 di putusan 70 itu sangat jelas kaitannya dengan batas umur dihitung sejak penetapan calon, itu sangat jelas. Alhamdulillah oleh Mahkamah Konstitusi diputus juga secara singkat dan jelas, dan dapat kita lihat di putusan nomor 70. Dan itu bagi kami sangat bersyukur banget. Jadi alhamdulillah, karena jujur kami sebagai kuasa hukum para pemohon juga tidak ada sepeser pun kita minta uang dan sebagainya. Kita hanya murni kepentingan kita sendiri, maksudnya kepentingan hukum. Akhirnya kita juga
iuran, juga bonggoan, saling satu sama yang lain. Ada yang garap, ada yang merevisi, ada yang ngeprint, ada yang bagian ini. Kita bagi job tanpa ada kepentingan sesuatu apapun. Dan alhamdulillah diputus secara singkat. Sebab alhamdulillah kami tidak harus menghadirkan saksi ahli. Karena kita mikir, waduh kalau sampai kita harus menghadirkan saksi ahli di putusan nomor 70 itu, kita dapat dana dari mana? Ini kita ngajukan ya juga sama. Tapi alhamdulillah Mahkamah Konstitusi bisa merespon dengan baik karena pasal yang kami mohonkan di putusan 70 sangat jelas, gamblang, dan sangat welo-welo katanya orang Jawa itu yang dimaktubkan di putusan nomor 70 itu dengan singkat tanpa harus menghadirkan saksi ahli untuk menguatkan dalil kami di putusan nomor 70. Yang paling lama memang adalah menunggu daripada pleno daripada para hakim di Mahkamah Konstitusi. Tapi alhamdulillah karena di dalam permohonan kami nomor 70 di Mahkamah Konstitusi itu kita juga ada provisi agar sesegera mungkin permohonan kami juga bisa diputus secara cepat karena sifatnya urgen, yakni kami minta di provisi itu adalah sebelum tanggal 27 sampai 29 Agustus 2024 ini Mahkamah Konstitusi kami minta untuk memutuskan. Begitu isi dalam provisi kami. Ada alhamdulillah sebelum tanggal 27 benar-benar direspon oleh Mahkamah Konstitusi dan juga sangat proporsional, logika hukumnya juga sangat masuk akal dan juga tidak ada unsur-unsur kepentingan ataupun konflik interest ya. Dan juga dalam provisi dan juga dalam putusan nomor 70 itu yang kami ajukan, kami juga memohonkan hak ingkar di situ. Apa? Kami tidak mengizinkan ataupun tidak ingin dan memohon kepada para hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak melibatkan Anwar Usman sebagai seorang hakim yang juga turut serta dalam mengadili di perkara nomor 70 yang kami ajukan ini kaitannya dengan provisi yang hendak kami mohonkan. Dan alhamdulillah di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 ini dikabulkan oleh ataupun sebelum kami minta, Anwar Usman ternyata sudah mengundurkan diri. Sebab meskipun kami tidak ada hubungan ataupun kepentingan ataupun hubungan keluarga baik kepada Anwar Usman ataupun kepada Kaisang Pangarep yang dalam tanda kutip diisukan hendak mau maju ke Pilgub, nggak ada hubungannya dengan permohonan kami. Namun substansi yang kami mohonkan di putusan nomor 70 itu sangat berkaitan erat, berpotensi berpengaruh pada Kaisang. Tapi alhamdulillah sebelum kami meminta di hak ingkar tersebut, ternyata para hakim Mahkamah Konstitusi tidak melibatkan Anwar Usman dalam permohonan nomor 70 ini. Dan itu sangat secara batin ya, bahagia lahir batin lah menurut kami sebagai seorang pemohon yang memohonkan di pasal 7 di Undang-Undang Pilkada tahun 2016. Jadi terima kasih kepada para teman-teman. Saya juga nggak tahu juga ya kok bisa menjadi besar isunya ini, yang meskipun yang paling pokok adalah di putusan nomor 60 yang diajukan oleh partai sebelah ya. Jadi kami mengajukan itu tidak ada afiliasi ke partai apapun, murni masyarakat biasa, dan juga sejujurnya kami nggak mengeluarkan uang sama sekali, malah kami yang iuran untuk ya namanya kita mengajukan pemberkasan persyaratan di Mahkamah Konstitusi ya pastinya kita harus ngeprint, kita juga harus menyediakan beberapa risalah untuk nyiapnya persidangan, bukti-bukti terkait dengan permohonan nomor 70, wah sampai setebal kayak bantalan tahu segini. Pastinya juga kita harus ngebut di wilayah itu. Jadi ngohom bisa selain berjuang secara yang per hari ini ya, responnya dilakukan dengan melakukan demonstrasi, dilakukan turun aksi, turun jalan, baik itu kepada DPR yang per hari ini juga di beberapa wilayah dilakukan demonstrasi terkait dengan kawal putusan nomor 60 dan juga nomor 70 yang kami ajukan.
kita juga harus mengawal secara konstitusi juga. Tidak melulu semua itu harus turun jalan. Maka apa? Kita juga harus mampu mencerdaskan juga dengan adanya ini. Apa? Kita bisa baca putusan punyaan kami, yakni nomor 70, bisa dipelajari secara seksama, bisa difahami juga, sehingga saya sendiri sebagai seorang yang sering demonstrasi ya di bawah, kadang kita tidak memahami isu apa yang hendak mau kita sampaikan, sehingga kita ikut-ikutan saja apa yang disampaikan oleh teman-teman oratornya dan lain sebagainya. Kadang kita juga nggak paham, apalagi ketika kita membaca press release ya. Press release kan singkat-singkat kadang. Oleh sebab itu, selain kita dalam berjuang di per hari ini adalah turun jalan dan lain sebagainya, ini juga harus mencerdaskan bagi kita semua. Apa? Kita juga harus belajar, mempelajari apa yang salah, apa yang benar, sehingga kita tidak ikut-ikutan begitu saja. Jadi saya mohon sendiri kepada para teman-teman juga yang per hari ini turun ke jalan mengawal putusan Mahkamah Konstitusi ini, tolong juga dibaca secara seksama, dibaca secara benar-benar, didudukkan secara proporsional, sehingga itu bisa mencerdaskan kita agar apa yang kita sampaikan memang benar-benar secara jelas, benderang, nggak hanya omong doang begitu. Jadi marilah kita kawal secara sesama. Ada yang berjuang melalui jalur konstitusional yang telah diberikan oleh undang-undang, sehingga kita bisa sangat konkret dan juga sangat jelas untuk bisa melihatnya itu secara rasionalis masuk, secara ilmiah juga masuk, secara akademik juga masuk.